Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari SD Islam Terpadu Ukhuwah. Saya akan mereview buku yang berjudul Tuntas Kemandirian Investasi Akhirat. Kemandirian adalah fondasi karakter. Anak-anak yang mandiri akan memiliki karakter yang luar biasa. Mereka bisa percaya diri, disiplin, semangat belajar, dan mau berjuang untuk berprestasi, serta piawai menyelesaikan masalah. Anak-anak yang tidak terbiasa mandiri akan memiliki karakter rendah diri, tidak teratur hidupnya, malas beraktivitas, dan kebingungan setiap ada masalah hidup. Anak mengalami bullying karena belum mandiri. Kita perlu menyadari bahwa anak-anak yang tidak mandiri karena semasa kecil dilayani setiap kebutuhannya, maka anak ini akan menjadi kurang merasakan kesulitan, banyak merasakan kemudahan, sehingga tidak pernah mahir dalam melakukan sesuatu. Degradasi intelektualitas karena tidak tuntas kemandirian. Anak ini mungkin cerdas ketika masih kecil, namun dia tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Hingga berusia 16 tahun, kegiatan seperti makan, berpakaian, membereskan kamar, dan menata barang-barang pribadi masih membutuhkan bantuan. Anak ini bahkan tidak tahu harus melakukan apa ketika tali tasnya putus. Secerdas apapun anak, ketika tidak dilatih kemandiriannya, hanya akan menjadi anak-anak gagal di masa depan. Kemandirian akan menjadi fondasi agar anak kita memiliki karakter cerdas emosional. Mogok sekolah dan drop out kuliah karena buruknya kemandirian. Dalam konsep kesiapan belajar dan kesiapan sekolah, ada 3 aspek umum yang perlu disiapkan, yaitu kesiapan fisik, kesiapan emosi, dan kesiapan kognitif. Kekacauan pola ibadah karena ketidakmandirian. Membiasakan anak bangun pagi tertib dengan setiap jadwal mungkin hal yang sederhana. Sedangkan menegakkan sholat anak adalah sesuatu yang jauh lebih bermakna. Kita sudah membiasakan anak untuk sholat sejak kecil. Tapi kesadaran sholat itu belum juga muncul, apalagi kebutuhan untuk sholat. Kericuhan keluarga karena tidak mandiri. Nindi adalah istri Jono, ibu rumah tangga dengan suami kaya. Jono merasa istrinya kurang tanggung jawab urusan membereskan diserahkan pada asisten rumah tangga. Urusan anak ada pada babysitter, sedangkan waktunya hanya untuk bersosialita. Badai keluarga datang dari sikap tidak mandiri. Sungguh mengenaskan bahwa ketiadaan karakter mandiri dan tanggung jawab bisa membuat banyak anak-anak terjerumus ke dalam keburukan dan mengantar mereka pada suramnya masa depan. Mendidik anak mandiri di usia dini. Setiap anak lahir dengan fitrah kemandirian. Kita perlu memiliki kesadaran penuh bahwa mereka butuh berlatih mandiri sesuai tahapan usianya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kasih sayang dan keinginan instan kita ternyata menghambat mereka untuk menjadi individu mandiri sejak dini. Fitrah kemandirian dalam duduk, merangkak, dan berjalan. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang tua adalah meletakkan bayi mereka dalam posisi pasif yang belum mereka siapkan, seperti duduk, merangkak, atau berdiri. Saat bayi berusia sekitar 9-10 bulan, ia akan mulai berjalan sedikit demi sedikit atau berjalan miring dengan berpegangan pada perabotan sekitar rumah tangga. Penumbuhan kemandirian lewat tahapan ASI, MPASI, dan penyapihan. Proses bayi meminum ASI ternyata menjadi sebuah latihan perjuangan bagi bayi. Ketika bayi sedang meminum ASI, langsung dari ibunya ada upaya gerakan menyedot yang luar biasa. Pemberian MPASI adalah sarana penumbuhan kemandirian, sebuah proses pengenalan yang namanya perjuangan organ wicara pada anak, sehingga organ wicaranya bisa berkembang dengan kuat. Dan ternyata ada teknik komunikasi yang lebih baik, yang lebih penting untuk dilakukan saat penyapihan anak, yaitu teknik komunikasi iman. Tantangan kemandirian dalam toilet training. Ketika kita tidak serius melakukan toilet training, maka kita sebenarnya sedang kehilangan kesempatan untuk mendidik anak tentang kedisiplinan dan manajemen waktu. Salah satu akibat dari kurang berjalannya toilet training, anak ini jadi kurang mengenal periode menahan dan etika malu karena
Toilet training tidak jalan. Toilet training bukan sekadar ambisi meraih sesuatu atau usaha menepis kecemasan tertentu, tapi benar-benar dilakukan dengan hati yang tulus. Melepas popok sekali pakai, sebagaimana arti harfiah salah satu merek dari produk ini Pampers yang artinya memanjakan, maka wajib untuk tidak menggunakan Pampers saat toilet training sudah dimulai. Stimulasi kemandirian anak usia dini. Panduan latihan kemandirian untuk umur 2-3 tahun. Pertama, tuntaskan toilet training. Kedua, memakai dan melepas atribut. Ketiga, mengambil makan dan juga minum sendiri. Keempat, membereskan mainan sendiri. Jika zaman dulu makan disuapi menjadi sesuatu yang tidak penting dibahas, bisa jadi karena anak-anak bermain fisik setiap hari seperti gobak sodor, patak umpet, lompat tali, bola bekel, dakwan, dan sebagainya. Hal yang lebih penting adalah bahwa anak-anak juga terbiasa melakukannya. Kebiasaan dan rutinitas kemandirian fisik inilah yang akan melahirkan hasil luar biasa. Anak-anak yang terbiasa mengelola emosi ketika kecil biasanya akan mudah mengelola emosi ketika besar, sehingga mudah bekerja sama di tempat kerja dan mudah membangun hubungan harmonis dalam rumah tangganya. Mendidik anak mandiri di usia pra-balik. Setiap hal kecil yang dilakukan anak secara mandiri ternyata menjadi bekal hidup berharga di masa depan. Setiap latihan kemandirian yang bisa kita berikan pada anak akan menjadi investasi karakter bagi anak untuk menjalankan peran-peran sebagai manusia dewasa kelak. Setiap kesempatan untuk mandiri yang kita rampas dari anak berubah menjadi ketidakmampuan untuk menjalani kesulitan di masa depan. Manajemen barang sebagai sarana latihan kemandirian. Satu hal kecil yang perlu secara serius kita latih pada anak-anak usia 7 tahun ke atas adalah pembiasaan mengelola barang. Bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya pembiasaan manajemen tas. Latihan manajemen tas mungkin hal biasa, tapi jika ini rutin dilakukan akan menyumbangkan beberapa manfaat. Kemandirian fisik yang tidak tuntas karena terlalu banyak dibantu sehingga cenderung tidak bisa mengatur kamarnya sendiri, tidak rapi, tidak ada yang pada tempatnya, bahkan tidak peduli dengan kekotoran yang mengganggu. Seorang anak yang punya kemandirian mengelola kamar berpotensi menjadi pengelola rumah tangga yang baik. Bila laki-laki akan menjadi suami yang baik, bila perempuan akan menjadi istri yang baik. Orang yang punya benda berharga akan menjaga dan merawatnya. Jika tidak mau menjaga dan merawatnya, maka dia akan kehilangan benda berharga itu. Manajemen waktu sebagai pembentuk pribadi mandiri. Anak-anak yang belum mampu mengelola waktu, mengelola kebutuhan, dan mengelola aktivitas adalah anak-anak yang tidak akan terbentuk kemandiriannya. Sikap semacam inilah contoh dari tidak tuntasnya kemandirian psikis. Membangun jam biologis sebenarnya juga bisa dimulai ulang ketika bayi lahir. Kita bisa memberikan bayi pengkondisian waktu seperti orang dewasa saat usia 3 bulan ke atas. Kita perlu berhati-hati dengan eksperimen kombinasi beberapa tugas. Kita perlu memastikan bahwa kombinasi yang dibuat tidak membuat anak rusak, tapi terbentuk multitasking yang efektif. Agama mengajarkan kita untuk jadi hamba yang taat dengan penciptanya, dengan beribadah sekaligus meminta kita jadi manusia yang baik pada sesamanya. Ketidaksabaran kita ternyata hanya mengantarkan pada terbentuknya sikap anak yang menunggu bantuan kita. Sikap menggantungkan campur tangan kita untuk menyelesaikan masalah. Sekolah ikut menciptakan suasana anak yang menggampangkan situasi. Akhirnya menjadi tidak ada kemampuan menyelesaikan masalah. Menjadi tantangan besar bagi kita untuk mendidik anak agar memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Manajemen sholat sebagai tiang kemandirian anak. Kita bisa menanamkan bahwa persepsi sholat adalah doa. Maka bila sholat kita harus tenang, tidak boleh jalan-jalan, tidak teriak-teriak karena kita mau berdoa sama Allah. Manajemen sholat adalah tiang kemandirian anak. Menuntaskan kemandirian anak untuk sholat
tentunya akan memudahkan kita menegakkan aspek kemandirian yang lebih luas. Stimulasi kemandirian anak usia pra-balik. Beberapa aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan sesuai tahapan usia anak 9-10 tahun. Pertama, tidur terpisah dari orang tua. Kedua, membersihkan kamar sendiri dan area rumah yang sering digunakan. Ketiga, berbelanja kebutuhan pribadi. Keempat, pergi ke sekolah tanpa diantar. Terlalu melindungi anak-anak karena takut dunia luar mencemari anak kita bisa jadi penghalang terbentuknya kemandirian sosial. Mendidik anak usia balik. Setiap anak yang sampai pada usia balik menanggung dosa dan pahalanya. Ketuntasan kemandirian membentuk sikap tanggung jawab yang membuatnya menjalani peran balik dengan penuh kesiapan. Ketidaktuntasan kemandirian membuatnya tidak siap mengemban tanggung jawab sebagai mukallaf. Kemandirian bisa mengantarkan ke surga. Ketidakmandirian bisa menjerumuskannya ke neraka. Kemandirian sebagai tanggung jawab, daya juang, dan ketangguhan. Anak-anak yang abai terhadap barangnya bisa jadi memang sengaja menghamburkan barang atau tidak paham arti penting dari benda-benda itu. Juga mungkin belum menghayati mengapa benda-benda harus dipelihara. Ketika untuk mengingatkan sholat masih memerlukan alarm suara mama, anak jadi tidak paham bahwa azan sudah cukup untuk membuat kita berangkat sholat. Karena anak hanya disuruh sholat, tapi tidak tahu untuk apa. Maka sholat hanya jadi urusan melaksanakan perintah mama, sehingga belum ada tanggung jawab pribadi. Anak-anak yang tidak mandiri menjadi kurang semangat untuk berjuang, sehingga menjadi kurang tangguh dalam menghadapi kesulitan. Anak-anak yang tidak tangguh sejak kecil biasanya tidak mudah diberi tanggung jawab ketika besar, dan sulit menyelesaikan masalah sehari-hari yang dialami. Kemandirian belajar bekal bertahan di era globalisasi. Proposal hidup siswa adalah sebuah program bagi siswa untuk menuliskan rencana hidupnya ke depan, yang ditulis tanpa intervensi orang tua sekalipun. Mereka harus memutuskan hidup mereka akan dibawa kemana. Fenomena anak kesulitan beradaptasi dengan pola kemandirian belajar bermula dari pola pendidikan kita yang telah membunuh fitrah belajar anak-anak kita. Layanan perkantoran yang sudah mulai meninggalkan layanan yang berbasis konvensional dan diganti ke layanan berbasis daring, transportasi dan juga akomodasi berbasis daring. Kemandirian belajar yang diusung oleh pendekatan self-directed learning, kadang disebut juga self-determined learning, berupaya mempersiapkan anak untuk dunia baru ini di mana pembelajaran aktif yang akan bertahan paling baik di era globalisasi. Hidup terpisah dari orang tua sebagai ujian kemandirian. Anak-anak yang terpisah dari orang tua karena menempuh pendidikan di pondok pesantren ataupun kos untuk kuliah di luar kampung halamannya bisa tumbuh dalam perkembangan moral yang baik. Usia 12 tahun adalah usia alternatif untuk melatih anak hidup terpisah dari kedua orang tua. Anak seusia ini tentunya yang sudah mendapatkan pembiasaan sejak dini, bisa jadi akan memiliki cukup bekal kemandirian untuk mendapat gemblengan kemandirian yang lebih luas. Hidup terpisah dari orang tua adalah ujian kemandirian bagi anak. Anak-anak yang terpisah dari orang tua kemudian menghadapi banyak masalah, tidak mampu mengelola dirinya sendiri atau terpaksa kembali pada kedua orang tuanya. Bisa jadi adalah anak-anak yang belum tuntas kemandiriannya. Anak-anak yang tidak siap akhirnya bermasalah di sekolah dan tidak bisa optimal perkembangannya. Beberapa anak yang kabur dari pesantren menunjukkan ketidaksiapan untuk hidup terpisah dari orang tua. Pentingnya kemandirian di usia balik. Tuntas kemandirian akan mengantarkan pada terbentuknya tanggung jawab anak, dan inilah bekal menghadapi datangnya usia balik. Maksud kita mungkin untuk beberapa urusan sudah dianggap besar, tetapi untuk beberapa urusan dianggap masih kecil. Hal inilah yang membuat anak-anak bingung. Tuntas kemandirian investasi sampai akhirat. Ketika di dunia, kita bisa menyatakan bahwa anak yang jadi amanah
terindah bagi para orang tua karena walaupun telah tiada, pahala kita akan tetap mengalir dari doa dan kesolihan anak-anak kita. Ayah-ayah yang selamat di akhirat adalah para ayah yang berjuang dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya dengan baik. Ibu-ibu yang selamat di akhirat adalah para ibu yang penuh ketulusan dan pengorbanan dalam mendidik anaknya. Anak-anak kita akan selamat di akhirat ketika mereka mampu melakukan tanggung jawabnya selama di dunia. Perkara pertama kali akan dihisap dari perkara ibadah pada hari kiamat adalah sholat. Siapa yang mendirikan sholat, maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pasti rusak. Demikian review buku dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.